Selamat pagi saudaraku, selamat memulai hari baru. Semoga hati kita dipenuhi syukur, sukacita, dan harapan. Kita hidup di dunia yang semakin kompleks, beragam, dan di beberapa tempat kita mungkin merasa menjadi minoritas, baik karena iman, karakter, maupun nilai hidup yang kita pegang. Mungkin di lingkungan kerja, sekolah, kampus, tetangga, bahkan keluarga, kita sering merasa berbeda, asing, tidak dianggap, bahkan disalahpahami. Namun hari ini kita mau merenungkan satu hal, menjadi minoritas bukan kelemahan. Itu kesempatan untuk menunjukkan kualitas, bukan untuk sombong, tapi untuk menjadi pelita Tuhan yang menerangi di tengah kegelapan. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita menenangkan diri, mengatur napas, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih karena Engkau memanggil kami, bukan hanya untuk hidup, tapi menjadi terang di tengah dunia. Berikan hikmat, kerendahan hati, dan keberanian, agar kami menjadi manusia berkualitas yang memuliakan Engkau. Meskipun berada di lingkungan yang tidak selalu menerima kami, urapi hati dan pikiran kami, agar firman ini mengubah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, bacaan pagi ini dari kitab Matius 5 ayat 13-16. Beginilah firman Tuhan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, supaya menerangi semua orang. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini bukan panggilan untuk menjadi biasa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada orang yang merasa, kenapa hidup saya beda dari orang lain? Kenapa saya jadi minoritas? Jawabannya sederhana, karena Tuhan tidak memanggilmu untuk menyatu, tetapi untuk mempengaruhi. Dunia butuh banyak orang biasa, tapi Tuhan mencari orang berkualitas. Dan orang berkualitas sering jumlahnya sedikit yang jujur, sedikit yang sabar, sedikit yang setia, sedikit yang memaafkan, sedikit yang bekerja dengan integritas. Justru karena sedikit mereka bernilai. Di tempat kerja, mungkin kamu dikenal sebagai orang yang menolak korupsi, menolak manipulasi, menolak gosip, menolak tipu muslihat. Di sekolah, mungkin kamu tidak ikut gaya toksik teman-temanmu. Di keluarga, mungkin kamu satu-satunya yang mau belajar mengampuni, dan kadang kamu merasa, ya apakah saya salah? Tidak, kamu hanya sedang berdiri di sisi yang benar. Dan berdiri di sisi yang benar memang tidak pernah ramai. Di dunia ini, yang banyak belum tentu benar, dan yang sedikit belum tentu salah. Yesus dipaku karena dia berbeda, bukan karena dia jahat. Goliat besar, umat Israel banyak, tapi yang Tuhan pilih hanya Daud seorang. Gideon memimpin ribuan, tapi Tuhan hanya memakai 300 orang. Karena bagi Tuhan, kualitas kuantitas. Menjadi berkualitas dalam tindakan, menjadi manusia berkualitas bukan soal pendapat tinggi, status sosial, gelar, kekayaan, tetapi tentang buah kehidupan. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini produk kualitas yang bahkan dunia sekuler hargai. Kalau hidupmu punya ini, walaupun kamu minoritas, kamu akan dihormati, dicari, diingat. Jangan kaget kalau kebaikanmu diremehkan, kejujuranmu dianggap bodoh, kesabaranmu dianggap lemah,
karena dunia menghargai orang berkualitas. Setelah mereka tidak ada, Yesus ditolak, Yesus dihina, Yesus diadili. Tapi setelah Dia bangkit, dunia berlutut. Jadi jangan kecewa kalau sekarang kamu tidak dihargai, karena Tuhan tidak memanggilmu untuk populer hari ini, tetapi berpengaruh selamanya. Apakah lelah hidup sebagai minoritas? Wajar. Apakah capek menjadi orang baik? Manusiawi. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah meminta kita kuat sendiri. Dia berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus 12 ayat 9. Bukan kamu yang membuat hidupmu bersinar, tetapi Tuhan di dalammu. Saudaraku, jangan takut menjadi minoritas, karena kadang Tuhan menyembunyikan harta paling berharga di tempat yang paling kecil, dan kamu bisa jadi salah satunya. Jadi teruslah setia, jujur, rendah hati, sabar, berkarakter, bukan supaya dilihat manusia, tetapi supaya hidupmu menyaksikan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, mari kita tutup renungan kita ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajari kami untuk hidup berkualitas meskipun kami minoritas, bukan untuk dipuji, tetapi untuk memuliakan Engkau. Berikan kami kekuatan untuk setia, hikmat untuk memilih, dan keberanian untuk berbeda. Gunakan hidup kami untuk menerangi sekitar kami, di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, dimanapun Engkau menempatkan kami. Mari kita sempurnakan doa kita dengan doa yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi ini. Jika ini memberkati hidupmu, tolong dukung channel ini dengan like, tulis komentar, bagikan, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan renungan setiap pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Jadilah terang dimanapun kamu berada. Shalom. Tuhan memberkati.